Dan yang sangat-sangat disayangkan banget setelah update patch bulan Februari, settingannya malah turun. Kita sekarang di lock cuman di tinggi-tinggi. Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah bahas beberapa update sistem di beberapa ponsel ya. Contohnya dari Infinix Note 30, kemudian tadi subuh Infinix Note 30 Pro, dan sekarang kita mau bahas buat updatean terbaru di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus. Kira-kira gimana nih buat pembaruan di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus? Apakah ada bug, ada perubahan, ataupun buat suhu dan juga performanya gimana? Apakah makin bagus ataupun makin terpuruk? Mari langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, kita lihat terlebih dahulu buat keterangan dari pembaruan sistemnya. Buat pembaruan kali ini cuman patch keamanan ditingkatkan ke 5 Februari. Kemudian ada buat pengoptimalan sistem, kestabilan, dan buat ukuran atau size filenya itu menurutku lumayan gede atau gede banget, karena cuman buat patch keamanan nyampe 732 GB. Dan di sini sih nggak ada keterangan buat perubahan ataupun penambahan fitur-fitur baru di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus ya. Tapi langsung aja mari kita lihat atau kita bahas sama-sama buat pembaruan di Spark 20 Pro Plus. Nah, pembaruan atau perubahan yang baru aja saya rasain di Spark 20 Pro Plus, yang pertama itu adalah di bagian kameranya. Ya, pembaruannya adalah buat keseran layarnya nggak langsung maksimal, nggak langsung cerah kayak gitu. Karena kemarin waktu saya bikin konten buat versus atau komparasi antara Spark 20 Pro Plus dan juga ponsel dari Infinix lainnya, entah itu Zero 30 4G ataupun Infinix Note 30 series, layar waktu kita pakai buat buka kamera kayak gini masih langsung mentok, langsung maksimal aja gitu buat kecerahan dari layar ketika sedang buka aplikasi kamera bawaan. Jadi ini salah satu perubahan dan ini peningkatan yang ada di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus. Selanjutnya buat masalah ataupun bug yang saya temuin di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus setelah mendapatkan update sistem, kayaknya sih waktu saya pakai buat scroll di Play Store ya, kayak kurang smooth aja, kayak kurang satset gitu. Lalu saya coba buat scroll di aplikasi YouTube, ini juga menurutku masih kerasa cepat, nggak kayak tadi ya. Nah ya kan, di aplikasi YouTube ini lebih kerasa mulus, lebih kerasa cepat aja dibanding waktu kita pakai buat scroll di aplikasi Play Store kayak gini. Nah ini lebih kayak smooth aja gitu loh menurutku. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana, kalian drop aja ya para user yang udah update buat patch bulan Februari di Tecno Spark 20 Pro Plus. Selebihnya sih menurutku nggak ada buat perubahan ataupun buat peningkatan yang saya temuin di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus. Selanjutnya buat urusan benchmark atau lebih tepatnya buat urusan performa di ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus, ini menurutku makin kerasa membaik aja. Karena buat CPU throttlingnya ini bisa kalian perhatiin ya, ini buat skor maksimal gips menurutku udah cukup tinggi dan ini meningkat nyampe 172 ribuan gips. Rata-ratanya dapat di 164, tapi paling rendahnya ada di 142 ribuan gips, dan CPU throttling ada di 9 dan CPU throttling ada di 89%. Dan yang menarik lagi buat kalian para pemuja Antutu Score ya, ini makin tinggi banget karena buat Antutu Score-nya bisa nyampe 450 ribuan poin. Tentunya ini kerasa banget ya buat peningkatan yang tadinya paling maksimal tuh ada di kisaran 440 atau 430-an ya. Ini peningkatannya nyampe 10.000 lebih. Dan sekarang langsung aja kita tes buat urusan performa, FPS dan juga suhu serta baterai dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Apakah makin panas atau makin adem, dan bagaimana buat FPS serta konsumsi daya di ponsel Spark 20 Pro Plus. Dan sebelum saya mulai ini saya perlihatkan ya, ini pengisiannya udah full di 100%. Tadi udah saya charger soalnya. Ini ya, baterai terisi penuh. Jadi kita lepas lagi, dan sekarang ini waktunya buat setup dari ponsel Tecno Spark 20 Pro Plus sebelum memasuki kawasan gaming dan juga baterai tes. Seperti biasa, ini kita mulai buat stopwatchnya. Ini buat konektivitasnya saya cuman pakai konektivitas WiFi, gak ada kartu yang terinstall. Bluetooth, GPS dan juga NFC udah mati semua. Dan yang saya pakai ini layarnya disetting di 120 Hz. Aplikasi berjalan di latar belakang udah saya keluarkan semua, dan langsung kita tes buat main game Mobile Legends. Dan saya perlihatkan lagi, ini mainnya di ruangan yang bukan ber-AC ya. Suhunya seperti biasa ada di kisaran 29 sampai 30 derajat. Dan yang sangat-sangat disayangkan banget setelah update patch bulan Februari, settingannya malah turun. Kita sekarang di lock cuman di tinggi-tinggi. Tadinya kan bagus tuh, kita bisa dapat buat refresh rate super, kemudian grafisnya bisa dapat ultra. Tapi setelah kita melakukan update sistem, ini malah ngelawak si Tecno. Pakai frame rate tinggi,
grafisnya cuman di tinggi doang. Oke, jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita mulai buat game yang pertama. Match pertama udah selesai dan langsung kita cek buat suhunya. Suhu layar paling tinggi di 41,3, suhu backdoor paling tinggi di 40 doang. Dan ini ponsel udah kita pakai selama 29 menit, hampir setengah jam ya, hampir 30 menit. Dan dilihat dari baterainya terlebih dahulu, baterai masih ada di 94%. Dan ini buat FPS rata-ratanya ya, rata-rata dapat di 57 FPS tentunya, karena buat settingannya kan cuman mentok di 60. Emang aneh ya, update bukan makin bagus, malah grafiknya diturunin. Sekarang kita coba buat main game PUBG Mobile aja deh. Mau main Mobile Legend lagi sebenarnya sih, cuman kan berhubung buat FPS atau settingannya itu di lock di 60 doang, jadinya ya males, kita ganti game aja. Dan ini bisa kita lihat terlebih dahulu buat settingan game PUBG Mobile nya. Buat settingan PUBG Mobile kayaknya sih masih sama aja ya, cuman di smooth ultra kayak gini. Dan kita coba buat main game lagi. Ini buat mode performa kita aktifin cuman pakai mode seimbang. Tuh, oke, ini udah mati ya. Dan buat ponselnya sudah kita pakai selama 54 menit, 1 jam kurang dikit. Dan buat baterainya ini masih ada di 88%. Ini tergolong standar ya, standar mendekati awet gitu ya. Dan buat kalian yang nanya kenapa buat gaming testnya cuma bentar doang, ya tentunya karena biasanya itu nyampe berjam-jam, 1 atau 2 jam lebih. Itu kan dikarenakan buat main game Mobile Legends itu dapat beberapa settingan. Nah sekarang ini di Spark 20 Pro Plus malah ngelawak ya, settingannya di limit, cuman ke unlock di tinggi-tinggi doang, serasa kayak pakai Poco M5 ya kan, Helio G99 tapi cuman tinggi-tinggi. Dan buat suhunya kita lihat terlebih dahulu. Suhu layar ini cuman 40,5 paling tinggi, suhu backdoor paling tinggi di 39,4 tadi. Dan kita lihat buat FPS rata-ratanya ini tentunya stabil di 38 fps. Dan buat kalian yang nanya, Bang kok buat gaming test kali ini cuman bentar banget ya, karena tadi waktu kita bukain ya Mobile Legends setelah diupdate pakai patch bulan Februari, itu grafik dan juga refresh rate-nya di unlock di tinggi-tinggi atau di 60 fps. Jadi kita cuman nyoba 1 kali aja, udah males duluan gitu. Biasanya main di 90 fps, kemarin udah 90 fps, malah sekarang cuman di 60 fps. Serasa kayak Poco M5 aja pakai Helio G99 tapi settingannya cuman di tinggi-tinggi. Dan kalau menurutku kayaknya sih kalian nggak perlu update ya, karena buat apa sih namanya, buat urusan kamera yang tadinya cerah terus kemudian sekarang udah nggak langsung cerah maksimal kayak gitu sih, nggak seberapa kalau dibandingkan dengan grafis yang lebih mulus waktu kita lagi main game. Tapi ya itu saya balikin lagi ke kalian, lebih milih layarnya ini nggak langsung cerah maksimal waktu lagi buka kamera, atau lebih milih buat grafis yang lebih smooth waktu dipakai buat main game ya, kayak game Mobile Legends tadi. Kalau saya sendiri sih nggak merekomendasikan kalian buat update di patch bulan Februari pada ponsel Spark 20 Pro Plus ini ya. Dan menurutku buat video kali ini sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.